Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan Lira Asifa Wijaya, Salsabila Nurul Syifah, dan Zahira Sabila Rahadatul Aish. Kami akan menjelaskan mengenai isu terkini mineral makro. Nah, sebelum ke mineral makro ini, kita dengar dulu yuk penjelasan tentang apa itu mineral. Oke, selamat belajar teman-teman. Jadi, selain membutuhkan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, tubuh kita juga memerlukan ataupun membutuhkan mineral. Apa sih mineral itu? Mineral adalah suatu zat padat yang terdiri dari unsur atau persenyawaan kimia yang dibentuk secara alamiah oleh proses-proses anorganik, mempunyai sifat-sifat kimia dan fisika tertentu, dan mempunyai penempatan atom-atom secara aturan di dalamnya, atau sering juga disebut sebagai struktur kristal. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang mineral makro. Apa sih itu mineral makro? Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari. Mineral yang termasuk ke dalam mineral makro utama adalah kalsium, magnesium, sulfur, kalium, fosfor, klorida, dan natrium. Unsur mineral makro berperan penting dalam aktivitas fisiologis dan metabolisme tubuh kita. Menurut Darmono pada tahun 1995, mineral makro berfungsi dalam pembentukan struktur sel dan jaringan, keseimbangan cairan dan elektrolit, dan berfungsi dalam cairan tubuh baik intraseluler dan ekstraseluler. Nah, sebelum kita menjelaskan apa itu mineral makro lebih lanjut lagi, mineral juga diklasifikasikan menurut jenisnya menjadi dua, yaitu ada mineral organik dan mineral anorganik. Mineral organik adalah mineral yang dibutuhkan serta berguna bagi tubuh kita, yang diperoleh melalui makanan yang kita konsumsi setiap hari, seperti nasi yang mengandung zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium. Ada juga ayam yang mengandung kalsium dan fosfor. Ada juga ikan yang mengandung magnesium, fosfor, zinc, selenium, iodium. Terus ada juga telur yang mengandung kalsium, magnesium, kalium, natrium, zat besi, dan selenium. Selain itu, ada juga sayuran, yaitu contohnya seperti sayuran hijau yang kaya akan sulfur, dan contohnya buah juga ada yang mengandung magnesium dan mangan. Sedangkan mineral anorganik adalah mineral yang tidak dibutuhkan serta tidak berguna bagi tubuh kita. Contohnya adalah seperti timbal hitam, besi teroksidasi, merkuri, arsenik, magnesium, aluminium, atau bahan-bahan kimia hasil dari resapan tanah dan yang lainnya. Nah, sedangkan menurut bentuknya, mineral diklasifikasikan menjadi mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang ada di dalam tubuh lebih dari 0,01% dari berat badan kita dan dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari. Contoh dari mineral makro adalah kalsium, fosfor, natrium, kalium, klorida, dan sulfur. Nah, sedangkan mineral mikro adalah mineral yang terdapat dalam tubuh kita kurang dari 0,01% dari berat tubuh kita dan hanya dibutuhkan dalam jumlah kurang dari 100 mg per hari. Yang termasuk ke dalam mineral mikro ini contohnya adalah besi, tembaga, iodin, zinc, kobalt, dan selenium. Selanjutnya adalah jenis-jenis mineral makro. Mineral makro itu terbagi ada 7. Yang kita bahas pertama adalah kalsium, natrium, dan juga fosfor. Nah, kalsium ini berperan dalam pembentukan tulang dan gigi, serta pengaturan komunikasi kimiawi di otak. Nah, kalsium ini juga penting untuk proses kontraksi dan relaksasi otot, pembekuan darah, dan sistem imunitas. Kemudian ada natrium. Natrium ini sering digunakan sebagai penyedap rasa, seperti garam. Nah, natrium ini tuh banyak loh, lumayan 35-40% dalam
kerangka tubuh manusia. Ada juga fosfor yang bertanggung jawab terhadap proses mineralisasi tulang dan gigi. Fosfor juga mengatur keseimbangan pH pada darah. Kemudian selanjutnya ada magnesium, kalium, klorida. Nah, magnesium ini berperan penting bagi tubuh terutama untuk relaksasi otot serta jaringan syaraf di dalam tubuh. Ada juga peran-peran lainnya seperti bertindak sebagai komponen struktural, membran sel, dan kromosom. Magnesium ini bisa ditemukan pada sayur bayam, kacang kedelai, ikan kembung, biji bunga matahari, dan biji labu. Selanjutnya ada kalium. Kalium ini fungsinya sangat membantu tubuh untuk menjaga tekanan darah, keseimbangan cairan, keseimbangan asam basa, dan kontraksi otot. Nah, ditemukannya itu di makanan pada salmon, sayur bayam, jamur, sayur brokoli, yogurt, kentang, dan juga alpukat. Lalu klorida yang berperan sebagai elektrolit untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Klorida ini konsentrasi tertingginya ada pada cairan cerebrospinal, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, terus lambung dan juga pankreas. Hampir seluruh klorida diabsorpsi melalui usus halus dan diekskresi melalui urin dan juga keringat. Oke, kita ke jenis mineral makro yang terakhir, yaitu sulfur. Sulfur ini merupakan mineral penting karena menjadi komponen dari asam amino sisteina dan metionina. Sulfur ini berasal dari makanan yang terikat pada asam amino yang mengandung sulfur yang diperlukan untuk sintetis zat-zat penting. Sulfur ini terdapat dalam tulang rawan, kulit, rambut, kuku, dan banyak mengandung jaringan ikat. Selanjutnya kita ke perbedaan mineral dan vitamin. Banyak nih yang masih belum tahu apa sih perbedaannya. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari vitamin itu apa. Vitamin itu gampang hancur kalau panas, kalau larut juga dalam air. Nah, kalau mineral ini nggak dapat hancur oleh panas, asam udara, dan juga proses campuran. Jadi unsur mineral ini tuh nggak dapat berubah untuk menjadi unsur mineral lainnya. Oke, kita lanjut lagi ke penyerapan dan metabolisme mineral makro. Nah, pertama kalsium. Kalsium ini sebanyak 30-50% diabsorpsi melalui tubuh bagian atas usus halus, yaitu duodenum. Kalsium ini membutuhkan pH 6 agar dapat berada pada kondisi terlarut. Kemudian natrium, terjadinya ini di dalam usus halus, kemudian masuk ke aliran darah dan ke ginjal, lalu disaring dan kembali lagi ke aliran darah. Kelebihannya dikeluarkan atau diekskresi melalui urin dengan bantuan hormon aldosteron. Nah, kalau fosfor, dia diabsorpsi sebagai fosfor bebas. Setelah dihidrolisis dan dilepas dari makanan oleh enzim alkalin fosfatase dalam usus halus dengan bantuan vitamin D dan difusi pasif. Fosfor dalam darah itu terdapat sebagai fosfolipida. Nah, kemudian ada magnesium. Magnesium ini diabsorpsi di usus halus bagian atas dengan bantuan alat bantu aktif dan secara difusi pasif. Dan ekskresinya seperti biasa melalui urin. Baik, kita lanjut ke kalium. Kalium ini diabsorpsi dengan mudah dalam usus halus, kemudian melalui urin, diekskresinya melalui feses dan cairan lambung. Kalium ini dikeluarkan dalam bentuk ion dengan menggantikan ion natrium melalui mekanisme pertukaran di dalam tubulus ginjal. Kemudian klorida ini diabsorpsi juga di usus halus bersama natrium, diekskresinya melalui urin dan keringat. Dalam diet, klorida ini hampir seluruhnya terdapat sebagai NaCl. Yang terakhir ada sulfur, mengalami metabolisme yang sisa-sisa hasil tersebut diuraikan oleh bakteri dalam lambung berupa gas dan dikeluarkan melalui kentut. Sulfur ini adalah salah satu zat yang terkandung dalam kentut. Semakin besar kandungan sulfur, maka kentut Anda akan semakin bau. Ada akibat dari kekurangan dan kelebihan kalsium. Akibat dari kekurangan kalsium adalah osteoporosis, osteomalacia, memicu tekanan darah tinggi, serta rakitis. Dan akibat dari kelebihan kalsium akan menyebabkan hiperkalsemia, hipertiroidisme, mual dan mudah lelah, batu ginjal, serta menurunkan kadar mineral lainnya. Selanjutnya, ada akibat dari kekurangan fosfor, yaitu kerusakan tulang, atau mineralisasi tulang akan terganggu, pertumbuhan akan terhambat, mengakibatkan rakitis,
serta osteomalacia. Dan sedangkan kelebihan fosfor akan mengakibatkan terganggunya penyerapan mineral seperti tembaga dan seng, memicu timbulnya hipokalsemia, serta menimbulkan kejang-kejang. Akibat dari kekurangan kalium yaitu lemah, lesu, nafsu makan menurun, jantung berdetak keras, serta kemampuan memompa darah berkurang. Akibat dari kelebihan kalium yaitu hiperkalemia akut yang dapat menyebabkan gagal jantung. Lalu selanjutnya, ada akibat dari kekurangan natrium. Akan menyebabkan hiponatremia dengan gejala lemas, sakit kepala, mual dan muntah, kram atau kejang otot, serta kebingungan. Dan akibat dari kelebihan natrium yaitu hipernatremia, gagal ginjal, serta keracunan. Akibat dari kekurangan sulfur, kasus ini jarang terjadi, tetapi kemungkinan terjadi bersamaan dengan kekurangan protein. Dan kelebihan sulfur akan menghambat pertumbuhan. Selanjutnya, kekurangan klorida atau hipokleremia terjadi pada muntah-muntah, diare kronis, dan keringat berlebih. Sedangkan kelebihan klorida atau disebut dengan hiperkloremia bisa disebabkan oleh gagal ginjal yang kronis atau akut, serta gangguan pH darah. Di sini kami memiliki kutipan atau quotes dari Bob Sadino yang berbunyi, obat dan vitamin bukan jaminan hidup sehat. Jaga ucapan, jaga hati, istirahat cukup, makan dengan gizi seimbang, dan olahraga yang teratur. Itulah kunci hidup sehat. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.